Hey guys, hello and welcome to my channel. Kali ini gue excited banget buat nge-review barang yang ada di depan gue. Ini adalah Super Action Statue Raw dari Fist of the North Star. Kenapa gue excited banget? Karena ini simply adalah the best Raw figure to date. Penasaran? Let's check the review. Gue buka ya. Oke, outside the box, ini semua yang kita dapat dari SAS RAW ya. Selain dari ini ada action stand yang Medicos punya itu ya, sama manual. Oke, jadi gua tos dulu yang tadi. Oke, kita lari ke aksesoris dulu ya, sebelum kita mulai ke detail. Oke, jadi aksesoris yang didapat itu cuma ada dua jenis tangan ya, jadi dikasih dua pasang tangan. Ini open hand, tapi yang agak nekuk sedikit. Ini yang relax hand. Kalau misalnya dia mau cross, itu kali ya, mau pose silangin tangan ya, kiri kanan. Terus dia dapat satu efek punch. Ini untuk di tangan kanan aja sih. Mirip sama punya Kenshiro tapi lebih gede aja. Dan satu lagi dapat screaming face. Kali ini mukanya sih on point. Keren banget ya, lebih scary lah dibanding sama Kenshiro. Jadi wow, kudos buat Medicos dan detailnya kali ini. Oke, karena aksesoris cuma segitu, kita move ke detail figurnya. Dari aksesoris, gue sekarang beralih ke detail figur ya. Oh iya, sebelumnya ini gue taruh di tatakan yang besi ya, supaya dia nggak jatuh, karena memang dasar gue ini soft. Harusnya pakai stand, cuman karena gue males jadi ya udah gitu ya. Oke, gue mulai dulu dari ukurannya. Ini tuh tingginya sekitar 21,5 cm ya, 21,5 cm ya. Itu jauh lebih tinggi daripada Kenshiro yang 18 cm doang. Dan memang itu proporsinya sesuai. Oke, satu yang bagus di sini adalah proporsinya dibuat sesuai. Karena Revoltech pas dia bikin proporsi, dibikin sama tinggi. Jadi nggak cocok karena memang raw hasilnya gede banget. Ya. Oke, kedua, sculptnya, look at the sculpt detail. Karena kita zoom in dulu di mukanya ya. Nah, lihat deh, ini sampai muka dia tuh sampai gurat-gurat di kepalanya itu semua digambarkan dengan bagus banget di sini ya. Dan nggak off kayak Kenshiro, jadi I'm very happy with this one ya. Terus ketiga, detail dari kostumnya. Ini tuh diambil dari movie yang Raw Gaiden ya. Sorry dari Rawden ya. Dan ini dari warna, detail segala macam sih udah bagus banget. Ini sesuai banget. Wow, gue benar-benar fanboying sih karena pertama nih lihat sculptnya. Lihat aja nih ya, pertama ya. Ini trapeziusnya aja dibikin gede banget. Jadi lehernya tuh benar-benar dibikin kayak Mike Tyson. Like very big, strong gitu kelihatannya ya. Terus abis itu dari bajunya detailnya juga bagus gitu ya. Kita bisa lihat nih dari sabuknya dibikin wow, gue sampai nggak bisa berkata-kata men. Ini sih like one of the best figure Raw yang pernah gue pegang. You can see the detail here nih. Sampai ke belakang-belakangnya pun dibuat bagus. Dari catnya, shadingnya ya. Terus termasuk dari armor tangan, armor kaki, belt, sampai ke kalung emas kayak Mr. T itu. Why lo pakai begitu? Tapi ya udahlah, by design. I love you anyway gitu ya. Itu dibuat sesuai gitu ya. Dan well, it is good. Jadi emang agak mahal tapi worth every penny gue. Oke, ya. Oke, meskipun ini good dari segi desain, mari kita lihat apakah dia bagus juga buat diposein. Oke, gue mulai dari atas ya. Dia kepala itu dikasih, ya, lo bisa bikin split juga kalau too excited. Oke, gue kasih dari kepala dulu ya. Pertama kepala ini dikasih ball joint ya. Necknya juga dikasih ada ball joint juga di sini, jadi bisa agak gerak-gerak dikit nih. Bisa muter-muter, tapi ya agak halang gitu. Sebenarnya bisa muter jauh ke belakang, cuman
buat apa. Oke, terus kita ke bahunya tuh dikasih ball joint juga nih, dan bisa agak kelihatan kalau misalnya kita ya kayak kita squeeze gitu. Tapi ball joint itu agak panjang, jadi dia bisa ke depan belakang. Oh ya, ini dibikin dari karet ya, jadi nggak ngalangin. Tapi mesti di handle with care juga karena gue takut ada paint scrap. Finishingnya sih ini bagus ya, metalik gitu, jadi ya gue ngeri paint scrap kalau kita gerakin terlalu eksesif ya. Oke, bahunya itu bisa naik sampai sini ya, ini bisa nggak sempurna aja ya karena memang dia ball joint gitu ya. Oke, terus di sini dikasih double jointed elbow ya, bisa gerak sampai ya segini lah karena ototnya memang gede banget. Look at that muscle, hustle muscle. Oke, ini sebenarnya torsonya itu dikasih ball joint juga nih. Tadinya ada plastiknya, tapi udah gue lepas. Jadi dia bisa maju sampai sejauh ini. Tuh, sebenarnya tuh kalau di sini tuh agak kelihatan ugly kalau majuin banget, tapi well, buat highly possible figure, why not? Gitu ya. Terus, nah ini bagian crotch-nya ini dibikin bisa naik turun ya, karena untuk figur pose-pose yang super fleksibel. Jadi kayak misal dia mau naikin kaki sampai sejauh ini gitu ya. Ada ditunjukinnya sih, ada dia bisa berdiri gitu, cuman inilah gunanya action stand. Jadi ya nanti gue bakal posein pakai action stand gitu ya. Oke, kakinya dia masih dikasih ball joint juga nih. Jadi memang ini figur banyak banget ball jointnya. Kaki bisa maju sampai sejauh ini, bisa lebih tinggi lagi sih sebenarnya, cuman ngapain lah. Belakang nggak bisa jauh-jauh banget karena kehalang sama ini pantat. Look at that ass, man. Okay. Terus ya ini juga double jointed knee, tapi nggak bisa jauh sampai situ. Terus di kaki dikasih ball joint juga di bagian ankle-nya, dan dia ada sedikit ankle ini toe. Well, sebenarnya kalau misalnya kita bilang ya ininya sih artikulasinya tuh adalah standar SAS, jadi bagus gitu ya. Tapi mungkin nggak bisa seluas Revoltech ya, karena Revoltech kan semua ratchet joint. Okay. But still good buat ya highly posing figure segala macam. Oke, kita coba pasang gimmick efeknya. Ya, dia dapat efek flaming fist. Cuman tinggal dilepas aja, terus dipasang. Oh maaf, agak susah kalau di kamera. Bentar. Oke, cuma butuh di twist sedikit aja, gitu ya. Jadi ini tuh untuk efek flaming fist. Yay for flaming fist. Oke, saatnya beralih ke comparison ya. Mari kita compare dengan SAS Kenshiro. Wow, bentar ya, kelihatan ya bedanya kakak dan adik. Tingginya bedanya 3 cm, tapi 3 cm itu substansial ya. Kelihatan memang Rao itu memang jauh lebih besar as in the comics. Terus oke, gue ada satu lagi. Ini ada figur yang blast from the past. Previously adalah figur Rao yang paling gue suka. Actually gue masih suka juga sama dia, tapi oke, behold, ini Revoltech-nya Rao. God, oh my god. Can you imagine? Dari proporsinya aja udah jauh banget. Oke, gue nggak fair karena memang ini satu desainnya beda. Yang kedua, memang figurnya tuh rilis jauh lebih lama ya, lebih duluan. Jadi SAS udah jelas menang banget dibanding sama
Revoltech. Tapi I keep this tuh karena we never get too much raw, right? Oke, kalau gitu gue rapiin dan kita kasih closing comments. Oke, it's time for closing comment. Kali ini gue keep janji gue untuk bikin raw pose dinamis dengan stand-nya. Oke, jadi menurut gue SAS raw ini adalah salah satu figur raw yang paling bagus to date ya saat ini ya. Karena satu ya, pertama memang sculptnya bagus banget ya. Nggak bisa dipungkiri lagi, sculpt ini adalah salah satu sculpt yang paling bagus di antara semua figur raw yang pernah dirilis. Gue exclude patung karena memang patung is not a figure. Oke. Terus yang kedua ya, dari meskipun dikasih detail begitu, SAS tuh mampu ngasih artikulasi yang bagus. See this is very good, ya kan? Dan ketiga, proporsinya tuh dapat banget. Jadi memang dibikin raw itu lebih tinggi daripada Kenshiro jauh. Jadi mereka memang benar-benar true to the design dan nggak ragu-ragu buat bikin karakter tuh yang jauh lebih tinggi. Jadi enak banget buat dipajang. And efeknya dikasih cuma segini gitu ya, tapi cukup gitu ya. Gua berharap sebenarnya ya, gue selalu mencari yang ketidaksempurnaan gitu ya. Sebenarnya yang kurang itu sedikit adalah satu, raw tuh biasa dikasih helm, ini nggak dikasih helm, sama nggak dikasih jubah gitu ya. Mudah-mudahan nanti dirilis versi lainnya yang ada jubahnya, yang ada helmnya, yang ada kudanya kalau perlu gitu ya. Karena gue rasa itu masih bakal laku banget. Atau minimal gue beli lah, karena gue fanboy. Oke ya, gue pasti bakal beli gitu ya. Terus figur ini agak disayangkan satu ya, harganya dia cukup mahal ya, karena ini buat ini figurnya itu sekitar 10.000 yen gitu ya. Tapi karena barangnya sold out banget gitu ya, gue dapat di sini itu masuk sini sekitar 2 juta. Jadi well, it's good, tapi ya it's come with a budget gitu, jadi lo mesti sisihin budget. Kalau buat gue, begitu ada langsung gue beli. Kenapa? Because I love this guy, Alpha Kutono Ken. Jadi memang I'm a fanboy, agak bias. Tapi buat lo yang koleksi Medicos, harus ambil ini gitu ya. Karena wow, ini like one badass thing, one badass guy yang harus lo koleksi. Terus another good thing dari Medicos adalah mereka udah nyiapin teman-temannya buat dipajang bareng. Jadi udah ada Yagi, terus gue lihat lagi udah ada Ray, Saucer, sama si Judas. Dan gue pengennya sih ini dibikin semua, jadi lengkap. Dompet bocor tapi happy. Oke, sekian dari gue. Mudah-mudahan reviewnya ngebantu ya. See you at the next review. Bye-bye.